Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menilai bahwa skuad Garuda memiliki supporter yang luar biasa. Antusiasme supporter Timnas selalu terjaga sejauh ini karena perkembangan skuad Garuda yang semakin membaik. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tiket pertandingan habis terjual saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Stadion utama Gelora Bung Karno kemudian dibanjiri oleh supporter yang memberikan dukungan langsung. Martin Paes menjelaskan bahwa pengalaman tersebut cukup luar biasa. Menurutnya, dukungan pasti akan lebih banyak saat mereka bisa berlaga di Piala Dunia. Apalagi, supporter Indonesia selalu memberikan dukungan meski mereka bermain tandang. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Kiper Dallas FC ini menilai bahwa hal tersebut jadi kombinasi yang apik. Permainan timnas yang mulai membaik dan dukungan penuh dari supporter membuat pemain semakin percaya diri di lapangan. Bahkan, dia percaya jumlah tersebut akan semakin banyak karena banyak supporter yang memberikan dukungan dari rumah. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, jelanjutnya. Salah satunya saat mereka hampir saja lolos ke Olimpiade 2024 lalu. Namun, dia percaya banyak pemain muda yang memiliki motivasi tinggi untuk membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ditutupnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memberikan pandangannya mengenai peluang skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dikenal sebagai grup neraka. Posisi Indonesia cukup menjanjikan, berada di peringkat ketiga dengan selisih hanya 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Jepang kokoh di puncak klasemen. Berdasarkan aturan, hanya tim peringkat pertama dan kedua yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak playoff untuk menjaga asa tampil di turnamen tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa peluang Indonesia tetap terbuka. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka karena posisi sekarang, diungkap pelatih asal Korea Selatan itu, Selasa, 3 Desember 2024. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1, hasil yang mengejutkan banyak pihak mengingat Australia merupakan salah satu tim kuat Asia. Pertemuan berikutnya dengan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025, kali ini di kandang lawan. Shin Tae-yong menyadari tantangan berat yang menanti. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia di Australia, ujarnya. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis dan berharap Timnas Indonesia bisa membawa pulang hasil positif dari laga tersebut. Semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan baik, tambahnya. Secara statistik, Australia jelas diunggulkan. Tim berjuluk Soceros itu saat ini berada di peringkat ke-26 dalam ranking FIFA, jauh di atas Timnas Indonesia yang berada di peringkat 125. Namun, Shin Tae-yong percaya bahwa peluang tetap ada jika timnya mampu tampil konsisten dan mengerahkan kemampuan terbaik. Dengan begitu sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya, ujar pelatih yang telah membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia ini. Perjalanan Timnas Indonesia di grup C masih panjang, dan laga melawan Australia akan menjadi salah satu kunci penentuan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, mampukah skuad Garuda mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026? Kita nantikan perjuangan mereka di lapangan. Pasca kemenangan gemilang atas Arab Saudi dengan skor 2-0, Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua.
Perjalanan timnas Indonesia belum selesai, dengan 4 laga tersisa yang akan dimainkan pada Maret dan Juni 2025 mendatang. Pada Maret, Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, di bulan Juni, skuad Garuda akan menghadapi Cina di kandang sendiri sebelum bertolak ke Jepang untuk laga terakhir grup. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan target untuk meraih 7 poin dari 4 laga tersebut. Target ini, menurutnya, dapat dicapai melalui 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam sebuah wawancara santai saat makan malam bersama artis senior Korea Selatan, Lee Kyung-kyu, yang disiarkan di kanal YouTube milik artis tersebut. Paling tidak, kami harus memenangkan 2 pertandingan dan meraih 1 hasil imbang. Dengan itu, kami bisa finish di posisi ketiga atau keempat grup C, yang menurut saya adalah hasil realistis, ungkap Shin Tae-yong. Ketika ditanya mengenai peluang Indonesia untuk merebut posisi runner-up grup C, Shin Tae-yong mengakui bahwa hal tersebut sulit dicapai mengingat ketatnya persaingan. Grup C memang dianggap sebagai grup terberat di putaran ketiga, dengan kompetisi yang diperkirakan akan berlangsung hingga pertandingan terakhir. Meski demikian, harapan besar tetap ada bagi timnas Indonesia. Jika mampu mengamankan posisi 4 besar, peluang untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap terbuka. Namun, banyak pihak khawatir Indonesia akan menghadapi tantangan besar di putaran berikutnya, terutama mengingat adanya potensi keberpihakan AFC kepada negara-negara Timur Tengah. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu, timnas Indonesia hampir meraih kemenangan. Namun, keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf asal Oman membuat pertandingan berakhir imbang. Insiden tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan bukan hanya datang dari lawan di lapangan, tetapi juga dari faktor eksternal. Kini, dengan 4 laga tersisa yang krusial, timnas Indonesia harus memaksimalkan peluang untuk mengamankan posisi terbaik di grup C. Dukungan penuh dari seluruh pendukung tanah air akan menjadi kunci dalam perjuangan ini. Timnas Indonesia terus berjuang dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Berada di grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, skuad Garuda mencoba membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C yang mereka huni dijuluki J Grup Neraka, dengan lawan-lawan yang memiliki pengalaman rutin tampil di pentas dunia. Namun, Indonesia telah memberikan kejutan lewat hasil positif di 2 laga awal. Pada pertandingan pertama, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1. Di laga kedua, skuad Garuda kembali tampil solid dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Meskipun sempat menelan 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Cina, timnas Indonesia bangkit secara dramatis. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024, menjadi momen penting yang menghidupkan asa. Performa impresif ini tidak hanya membawa optimisme bagi supporter, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak, termasuk Coach Justin atau Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat signifikan dalam membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia menyebut keputusan Erick untuk mendukung pemain diaspora dan mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih menjadi langkah besar dalam membangun fondasi timnas. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora dan Shin Tae-yong. Kita mungkin belum tahu apakah bisa lolos kali ini, tapi setidaknya ada harapan, ujar Coach Justin. Namun, ia juga menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 perlu dilihat secara realistis. Menurutnya, target yang lebih masuk akal adalah bersaing di Piala Dunia 2030, ketika para pemain muda Indonesia saat ini telah matang secara pengalaman dan kolektivitas tim. Realistisnya, kita mungkin lebih siap di 2030. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, para pemain muda akan lebih matang dan jam terbang mereka bertambah. Tapi sekarang, kita tetap punya peluang meski tidak mudah, tambahnya. Dengan sisa pertandingan melawan Jepang dan Australia, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Namun, hasil melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu memberikan kejutan. Target untuk meraih posisi ketiga di grup, yang membuka peluang ke babak playoff, kini menjadi harapan realistis. Di bawah asuhan Shin Tae-yong,